Halo semuanya, masih bersama saya Teguh Warsito, dosen PKN STAN. Video kali ini akan membahas salah satu tema dalam pengelolaan keuangan negara dan masih ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, yaitu pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah agenda yang akan kita pelajari saat membahas pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, nanti kita akan membahas dasar hukum yang melandasi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kita akan membahas apa sebenarnya keuangan daerah itu dari sisi pengertian dan ruang lingkupnya. Kemudian setelah itu kita akan membahas pengertian siklus dan asas umum pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kita akan membahas subjeknya, yaitu pengelola keuangan daerah itu siapa. Dan yang terakhir nanti kita akan mendetailkan terkait dengan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengertian, asas, struktur, isi, dan sebagainya. Nah, itu akan kita bahas di bagian akhir video ini. Kita mulai dari dasar hukum pengelolaan keuangan daerah. Di pertemuan sebelumnya sebenarnya kita sudah sempat menyinggung terkait dengan berbagai peraturan waktu kita membahas hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Oke, jadi yang pertama dasar hukum kita adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu yang undang-undangnya telah kita pelajari historisnya dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, kemudian diganti Undang-Undang 32 Tahun 2004, dan yang terakhir kali yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oke, ini sempat kita bahas sebelumnya. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Oke. Kemudian tentu saja dasar hukum kita adalah paket Undang-Undang Keuangan Negara. Trio undang-undang di bidang keuangan negara itu Undang-Undang 17, Undang-Undang Nomor 1, dan Undang-Undang Nomor 15 ini telah sering kita bahas. Oke, kemudian yang keempat adalah PP 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Ini telah diganti dengan PP 58 tahun 2005. Kemudian terakhir itu diganti dengan PP nomor 12 tahun 2019, yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah. Oke, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah, PP 58 tahun 2005, kemudian yang telah diganti dengan PP 12 tahun 2019 itu sering disebut dengan Omnibus Regulation. Kenapa disebut dengan Omnibus Regulation? Karena pengaturan yang ada di PP ini sifatnya itu komprehensif dan terpadu. Ya, komprehensif dan terpadu dalam satu peraturan perundang-undangan saja. Jadi di dalam PP ini mengatur secara lengkap mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah. Itulah mengapa kita sebut sebagai Omnibus Regulation. Nah, sedangkan dari sisi teknis, karena ini adalah pengaturan terhadap pemerintah daerah, maka peraturan yang digunakan adalah keputusan Menteri Dalam Negeri. Oke, yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 yang telah diganti dengan peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Oke, kemudian direvisi dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011. Oke, nah, sebenarnya peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006 ini merupakan turunan dari tadi PP 58 tahun 2005. Dan kita telah bahas tadi bahwa PP ini sudah diganti dengan PP nomor 12 tahun 2019. Namun sampai sekarang belum ada Permendagri baru yang menggantikan Permendagri lama, Permendagri tadi nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah yang terakhir dengan Permendagri 21 tahun 2011 yang mengacu pada PP nomor 12 tahun 2019. Nah, karena belum ada yang menggantikan, maka
peraturan yang ada di Permendagri nomor 13 tahun 2006 sepanjang tidak bertentangan dengan PP 12 tahun 2019 itu masih berlaku. Sekarang kita akan menyederhanakan pembahasan terkait dengan dasar hukum tadi dalam sebuah tabel, dalam sebuah grafis. Ini sekaligus merupakan historis dari berbagai peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan yang mengatur terkait dengan pemerintahan daerah, kemudian hubungan keuangan antara pusat dan daerah itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 ini tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini, maka dikeluarkan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Oke, ini acuannya adalah dua undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25. Kemudian kita sudah tahu bahwa terjadi perubahan peraturan terkait dengan pemerintahan daerah ini, terjadi reformasi terkait dengan peraturan pemerintahan daerah ini, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004. Ini mengacu pada trio undang-undang keuangan negara yang sebelumnya telah lahir, yaitu Undang-Undang 17, Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang 15. Oke, jadi Undang-Undang 22 dan 25 tadi diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Masih sama, Undang-Undang 32 itu terkait dengan pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 itu terkait dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, namun dalam perkembangannya nanti Undang-Undang Nomor 32 ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, berdasarkan peraturan yang baru tadi, trio Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang 32, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 ini itu akan mendasari PP yang baru menggantikan PP 105 tahun 2000 tadi, yaitu PP nomor 58 tahun 2005. Oke, sekali lagi mendasari lahirnya PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi pengelolaan keuangan daerah itu PP 58 tahun 2005. Dan teknisnya, peraturan teknisnya ada paling nggak ada ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah direvisi. Revisi pertamanya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, dan perubahan yang kedua, revisi kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, PP nomor 58 tahun 2005 ini diganti dengan PP nomor 12 tahun 2019. Dan ini masih sama, yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah. Namun, peraturan teknisnya di bawahnya itu belum ada. Jadi sekali lagi, karena belum ada, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 termasuk dua perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP nomor 12 tahun 2019. Seperti itu. Dan sekali lagi ini mengatur pengelolaan keuangan daerah. Oke, kita masuk ke agenda kedua kita. Jadi agenda pertama tadi adalah dasar hukum. Nah, agenda yang kedua ini kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah. Apa itu pengertian keuangan daerah? Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Oke, ini adalah pengertian keuangan daerah sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan daerah. Nah, berdasarkan pengertian tadi, jadi kalau pengertian tadi kalian tentu teringat dengan pengertian keuangan negara ya, terminologinya itu mirip-mirip. Semua hak, sekali lagi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Nah, dari definisi ini kita bisa mendefinisikan apa sebenarnya ruang lingkup keuangan daerah. Nah, ruang lingkup keuangan daerah sesuai dengan definisi tadi meliputi paling tidak 6 hal ini. Yang pertama adalah hak daerah yang dapat dinilai dengan uang tadi, hak daerah untuk memungut pajak, retribusi, melakukan pinjaman dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang tadi. Apa itu? Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Oke, kemudian penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Oke, jadi terminologi ruang lingkup ini mungkin masih ingat ya di pikiran kalian saat membahas di mata pelajaran PPKN 1 semester yang kemarin. Masih mirip-mirip dengan hal ini. Oke, kita sampai saat ini sudah mempelajari 2 agenda kita. Yang pertama dasar hukum, kemudian yang kedua adalah pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah itu apa. Sekarang agenda ketiga kita akan membahas pengelolaan keuangan daerah. Apa itu pengelolaan keuangan daerah? Kita bahas dari sisi pengertiannya dulu. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh rangkaian kegiatan. Kegiatannya apa saja? Meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Jadi siklus, step, tahapan dalam pengelolaan dalam rangka untuk mengelola keuangan daerah inilah yang kita sebut sebagai pengelolaan keuangan daerah. Jadi sekali lagi tahapannya, siklusnya, kegiatannya apa saja dalam pengelolaan daerah itu meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terkait dengan keuangan daerah. Nah, dari pengertian pengelolaan keuangan daerah tadi kita sudah berkesimpulan bahwa dari sisi definisi itu meliputi siklus, tahapan, atau kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Nah, pengelolaan keuangan daerah itu pada intinya dalam arti sempit merupakan pengelolaan dari APBD, pengelolaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga kalau kita bicara siklus pengelolaan keuangan daerah, berarti kita sebenarnya bicara terkait dengan siklus APBD. Nah, siklus APBD diawali dari tahap perencanaan dan penganggaran, dilanjutkan tahap pelaksanaan, dan diakhiri dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jadi sama dengan pengertian pengelolaan keuangan daerah tadi. Nah, berapa lama siklus dalam pengelolaan APBD ini? Berapa lama siklus pengelolaan keuangan daerah ini? Lamanya adalah 2,5 tahun. Kalau kita lihat dari sisi APBD tadi ya, dalam arti sempit tadi. 1 tahun tahap perencanaan dan penganggaran, ini ada 1 tahun sebelum dilaksanakan, kemudian 1 tahun pelaksanaan APBD, dan 6 bulan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jadi kalau kita total, satu siklus itu memakan waktu kurang lebih 2,5 tahun. Nah, setelah kita mempelajari pengertian pengelolaan keuangan daerah, sekarang kita akan membahas asas umum pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti detailnya seperti apa, tertib itu seperti apa, efisien seperti apa akan kita bahas. Pengelolaan keuangan daerah juga dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
Oke, jadi sekali lagi tadi pengelolaan keuangan daerah itu dilaksanakan atau diwujudkan dalam APBD. Oke, dan APBD itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Oke, kita akan mendetailkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan daerah tadi. Apa itu tertib? Tertib berarti pengelolaan keuangan daerah itu harus didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tertib administrasi. Kemudian efisien, artinya dalam mengelola keuangan daerah itu harus menghasilkan keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu, atau menggunakan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Jadi sekali lagi, dengan masukan tertentu keluarannya harus maksimum. Oke. Atau kalau keluarannya sudah ditentukan, berarti masukannya harus ditekan serendah mungkin. Itu prinsip efisiensi. Kalau prinsip ekonomis itu terkait dengan masukan, terkait dengan input. Oke, jadi input harus diperoleh dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat yang terendah. Itu ekonomis. Jadi penekanannya di sini adalah input, masukan yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat. Oke, jadi masukannya itu dengan kualitas dan kuantitas tertentu, harganya harus terendah. Itu prinsip ekonomis. Kalau efektif berarti harus ada pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan. Oke, asas selanjutnya transparan, artinya masyarakat diberi ruang untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya, tidak ditutup-tutupi terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Bertanggung jawab, artinya kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara tersebut. Keadilan, berarti ada keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya, itu adil. Adil dalam mendistribusikan kewenangan dan adil dalam pendanaan. Kalau kepatutan berarti tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Itu prinsip dari kepatutan. Kalau manfaat untuk masyarakat berarti pengelolaan keuangan negara diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Taat pada peraturan perundang-undangan berarti harus didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan negara harus didasari dengan peraturan perundang-undangan. Oke, setelah kita mempelajari dasar hukum, kemudian pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah, kemudian kita sudah membahas pengelolaan keuangan daerah, sekarang kita akan membahas subjeknya. Pengelola keuangan daerah itu siapa saja? Nah, pengelola keuangan daerah itu ada beberapa macam, ada beberapa pihak. Oke, bisa dilihat di dalam tabel. Yang pertama adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Itu siapa? Itu adalah kepala daerah. Kemudian sebagai koordinator pengelola keuangan daerah. Jadi pemegang kekuasaannya adalah kepala daerah, sekarang koordinatornya siapa? Yaitu sekretaris daerah. Kemudian ada pejabat pengelola keuangan daerah, PPKD, sekaligus sebagai bendahara umum daerah. Ini mirip kalau di pemerintah pusat, bendahara umum negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kalau di daerah ini dilakukan oleh kepala SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Kemudian ada pejabat pengguna anggaran. Nah, ini kalau di pemerintah pusat adalah di kementerian, menteri atau pimpinan lembaga. Kalau di daerah oleh kepala SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu dinas-dinas yang ada di daerah. Oke. Kemudian ada pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD atau PPTK. Ini adalah pejabat yang melaksanakan program dan kegiatan pada SKPD. Kemudian ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD, PPK SKPD. Ini adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yang ada di SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ada bendahara penerimaan, ini tanggung jawabnya adalah terhadap uang pendapatan, dan bendahara pengeluaran, tanggung jawabnya terhadap uang untuk keperluan belanja. Oke, di SKPD. Oke, ini adalah 8 pengelola keuangan daerah. Dari pemegang kekuasaan, pengelola keuangan daerah, ada koordinatornya, kemudian ada
pejabat pengelola keuangan daerah, ada pejabat pengguna anggaran, ada pejabat pelaksana teknis, ada pejabat penata usahaan keuangan, ada bendahara penerimaan, dan ada bendahara pengeluaran. Nah, sekarang kita akan membuat hierarki pengelola keuangan daerah tadi yang sebenarnya telah kita bahas sebelumnya. Jadi sekali lagi, pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah adalah kepala daerah. Nah, terhadap pengelolaan keuangan daerah ini akan dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Nah, keuangan daerah ini ada dua fungsi yang berbeda, sebagai pengguna anggaran daerah, dan ada yang berfungsi sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Jadi ada pengguna anggaran dan ada pengelola keuangan daerah. Pengguna anggaran tadi adalah kepala SKPD, dan pejabat pengelola keuangan daerah itu selaku bendahara umum daerah itu dilaksanakan oleh kepala SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Oke, nah di pengguna anggaran tadi ada beberapa pihak yang berkepentingan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Ada bendahara tadi, ada bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran. Kemudian ada kuasa pengguna anggaran. Kemudian ada PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan tadi. Ada namanya PPK, pejabat penata usahaan keuangan. Oke, jadi ini merupakan unit-unit yang terkait dengan pengelola keuangan daerah di sisi pengguna anggaran. Oke, nah kalau di sisi bendahara umum daerah, pejabat pengelola keuangan daerah itu ada kuasa bendahara umum daerah. Oke, ini adalah agenda terakhir pertemuan kita pada hari ini. Kita akan membahas APBD dari sisi pengertian, kemudian asas umum, dan nanti kita akan mendetailkan apa yang ada di dalam APBD itu. Oke, dari sisi pengertian dulu, APBD itu apa? APBD itu adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Oke, pengertiannya mirip dengan APBN. Oke, kalau ini dari sisi daerah. APBD itu harus ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. Jadi di sini mencerminkan adanya kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD. Jadi sekali lagi harus ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. Nah, RAPBD, rencana APBD tadi itu harus dievaluasi. Nah, kalau RAPBD pemerintahan kabupaten atau kota itu harus dievaluasi terlebih dahulu oleh gubernur. Sedangkan RAPBD provinsi itu harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa APBD itu harus ada kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD. Namun jika tidak disetujui oleh DPRD, tidak ada kesepakatan antara kepala pemerintah daerah dengan DPRD, maka APBD harus tetap ditetapkan, tetapi bukan melalui Perda, namun dengan peraturan kepala daerah. Oke. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya pengeluaran yang dapat dibayarkan dalam tahun anggaran tersebut adalah maksimal sebesar APBD tahun sebelumnya. Sekarang kita akan membahas asas umum APBD. APBD itu disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Kemudian penyusunan APBD itu harus berpedoman pada kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Oke. Kemudian APBD itu mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini sama dengan fungsi APBN yang telah kita pelajari di PPKN 1. Oke, tapi untuk mengingatkan kita akan bahas lagi fungsi ini apa saja. Oke, yang pertama adalah fungsi otorisasi. Berarti anggaran daerah ini menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Jadi intinya APBD ini sebagai dasar untuk melakukan realisasi pendapatan dan belanja. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. Artinya anggaran daerah itu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan. Jadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Ini
APBD itu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan pemerintahan itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau enggak. Jadi ini salah satu menjadi dasarnya. Apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Itu fungsi pengawasan. Kalau fungsi alokasi, intinya adalah alokasi dalam APBD itu harus bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya. Oke, jadi alokasi yang ada di dalam APBD itu harus bisa menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi efektivitas perekonomian. Itu fungsi alokasi. Kemudian fungsi distribusi, berarti kebijakan anggaran daerah itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini fungsi distribusi. Kalau fungsi stabilisasi berarti APBD itu harus bisa menjadi tools, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Oke, berarti dari sisi kenaikan harga, misalnya dari inflasi, misalnya itu harus stabil dan sebagainya. Ini adalah fungsi stabilisasi. Oke, kita balik lagi ke asas umum tadi. Kemudian APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Oke, itu asas umum. Kemudian asas umum yang lain, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang itu harus dianggarkan dalam APBD. Kemudian penerimaan daerah itu terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Jadi penerimaan daerah itu adalah uang yang memasuk ke kas daerah. Nah, uang yang memasuk ke kas daerah itu mungkin sebagai pendapatan atau mungkin dia sebagai penerimaan pembiayaan. Oke, misalnya utang masuk ke kas negara, jadi dia sebagai penerimaan daerah, tetapi bukan pendapatan daerah, tetapi dia adalah penerimaan pembiayaan, kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan terminologi antara penerimaan dengan pendapatan. Oke, lanjut. Pengeluaran daerah ini terdiri dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Oke, nanti kita lihat item-item pembiayaan itu apa saja. Kemudian penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD itu merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Oke. Kemudian pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD itu merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersediaan dana atas penerimaan daerah dan jumlahnya cukup. Kemudian yang tertera dalam APBD itu harus dianggarkan secara bruto. Apa artinya dianggarkan secara bruto? Yang dimaksud dengan dianggarkan secara bruto di sini adalah jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan itu tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Jadi harus di state benar-benar pendapatannya berapa, belanja berapa, tidak boleh kita netkan. Ini ya, tidak boleh kita netkan. Prinsipnya adalah bruto. Atau mungkin pendapatan yang diterima itu tidak boleh dikurangi dengan mungkin bagian pemerintah pusat atau daerah dalam rangka bagi hasil. Mungkin pendapatannya nanti akan dibagi hasilkan, tetapi kita tidak boleh mencatat sebagai neto. Brutonya kita catat dulu, nanti baru ada belanja untuk bagi hasil tadi dengan daerah lain tadi, kayak seperti itu. Tapi prinsipnya adalah bruto. Satuan hitung dalam APBD itu menggunakan mata uang rupiah, dan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun. Ini adalah struktur ringkas APBD. Jadi APBD ini seperti dengan APBN, ini komponen utamanya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kita tahu pendapatan berarti nanti akan kita bahas itemnya apa saja, tapi ini merupakan yang menjadi haknya daerah. Kemudian belanja daerah di sini kewajibannya daerah, selisihnya merupakan surplus atau defisit. Kalau lebih besar belanja berarti terjadi defisit. Kalau lebih besar pendapatan berarti terjadi surplus. Nah, untuk menutup surplus atau defisit tadi dilakukanlah pembiayaan. Oke, pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga
ada terminologi pembiayaan neto yang merupakan tadi selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan neto. Nah, harapannya misalnya kalau yang di atas tadi ada defisit tertentu, pembiayaan netonya juga sebesar tertentu tersebut. Oke, sehingga sama. Kalau defisit dan pembiayaannya sama, maka silpa di sini nilainya adalah 0. Jadi silpa yang ada di dalam APBD dengan huruf I besar atau capital ini adalah kependekan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dan sekali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam penyusunan APBD angka silpa ini seharusnya sama dengan 0. Artinya, penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Namun misalnya ada contoh seperti ini, defisit anggarannya adalah 100, kemudian ternyata pembiayaan netonya adalah 120, maka ada silpa di sini. Ada silpa sebesar 20 miliar. Berarti bahwa secara anggaran itu masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan 20 miliar yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah atau digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Nah, ini adalah item-item sumber pendapatan daerah menurut PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada dasarnya pendapatan daerah bisa kita kelompokkan menjadi 3 di sini, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi ada 3 ini: pendapatan asli daerah, pendapatan dari transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kita sudah mempelajari di PPKN 1 pajak dan retribusi, bedanya apa? Kalau pajak tidak ada imbal langsung, retribusi itu ada imbal langsung. Oke, nanti kita bahas detail dari pajak daerah ini apa. Jadi ada pajak daerah yang merupakan wewenang kabupaten atau kota, dan ada pajak daerah yang merupakan wewenangnya provinsi. Nanti kalian cek di PR karena ini menjadi PR. Oke, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu apa? Itu adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang atas penyertaan modal daerah. Ya, atas penyertaan modal daerah. Kalau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah itu apa? Ya, macam-macam. Bisa dari penjualan PMD yang tidak dipisahkan, bisa dari pemanfaatan PMD, pemanfaatan barang milik daerah. Kemarin kita sudah bahas di 2 pertemuan sebelumnya pemanfaatan apa saja. Ya, nanti kalian baca lagi. Nah, hasilnya ini merupakan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Oke, bisa dari hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi, dan sebagainya. Ini merupakan sumber dari pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan transfer ini sumbernya ada yang transfer dari pemerintah pusat, dan ada transfer antar daerah. Yang dari pemerintah pusat kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, terdiri dari dana perimbangan, DAU, DPH, DAK, kemudian ada DID, dana insentif daerah, ada dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Ini merupakan sumber dari transfer dari pemerintah pusat. Transfer juga bisa dilakukan antar daerah. Ini dari biasanya dari bagi hasil dan bantuan keuangan. Oke. Nah, kalau lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari apa saja? Bisa hibah, bisa dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, sekarang kita akan membahas belanja daerah. Belanja daerah menurut PP 12 tahun 2019 dapat kita kelompokkan menjadi 4: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Nanti pengertiannya akan kita bahas setelah ini. Nah, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kalau belanja modal, ini peruntukannya sesuai dengan namanya, belanja modal ini dilakukan untuk pembelian tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Oke. Kemudian belanja transfer
terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Mungkin ada bagian pendapatan daerah yang akan dibagi hasilkan ke daerah lain, ini sebagai belanja bagi hasil, atau daerah tersebut memberikan bantuan keuangan ke daerah lain, ini masuk dalam belanja bantuan keuangan. Oke, ini perbedaan dari sisi definisi. Kalau belanja operasi ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan. Biasanya manfaatnya adalah manfaat jangka pendek, itu belanja operasi. Kalau belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya, dan manfaatnya tidak jangka pendek, biasanya lebih dari 1 tahun, 1 periode akuntansi. Kalau belanja tidak terduga ini digunakan untuk keperluan darurat dan mendesak, tidak diprediksi sebelumnya. Nah, keperluan yang darurat itu misalnya apa? Misalnya untuk bencana alam, bencana non alam, kemudian ada bencana sosial atau kejadian luar biasa, kemudian untuk kerusakan sarana dan prasarana dan sebagainya. Ini termasuk kriteria darurat yang bisa dibelanjai, didanai dengan belanja tidak terduga. Nah, selanjutnya adalah belanja transfer. Tadi seperti yang saya sampaikan, ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada daerah lain atau dari pemerintah daerah ke desa. Sekarang kita membahas sumber pembiayaan daerah. Jadi pembiayaan daerah bisa kita klasifikasikan menjadi 2, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kalau penerimaan pembiayaan itu itemnya misalnya adalah silpa dengan I kecil. Jadi silpa dengan I kecil ini kependekan dari sisa lebih perhitungan anggaran. Kalau yang silpa gede tadi adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Kalau yang silpa dengan huruf I kecil tadi adalah sisa lebih perhitungan anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Kalau ini realisasinya, jadi setelah tahun anggaran berjalan, kemudian terjadi selisih lebih relasi penerimaan dan pengeluaran, maka ini menjadi silpa tadi dengan huruf I kecil. Oke, kemudian sumber yang lainnya adalah pencairan dana cadangan, kemudian hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan pembiayaan lainnya. Ini merupakan sumber penerimaan pembiayaan. Kalau sumber pengeluaran pembiayaan ini misalnya untuk cicilan pokok utang, kemudian penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya. Nah, sekarang kita akan membedakan antara silpa dengan I besar dan silpa dengan I kecil tadi. Sekali lagi, kalau silpa dalam I besar atau capital itu kependekan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Oke, dan dalam penyusunan APBD angka silpa ini seharusnya sama dengan 0. Kalau silpa dengan huruf I kecil adalah sisa lebih perhitungan anggaran, yaitu selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 periode anggaran. Oke, nah silpa dengan I kecil tadi ini akan dimasukkan seluruhnya sebagai penerimaan pembiayaan APBD di periode selanjutnya. Nah, mungkin untuk memberikan gambaran perbedaan antara silpa dengan I kecil dan I besar, kita akan memberikan kasus misalnya. Misalnya di tahun 2019 terjadi selisih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran anggaran. Ingat, penerimaan tadi adalah pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran adalah belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Nah, setelah dihitung ternyata ada selisih sebesar 10 miliar misalnya. Nah, angka 10 miliar di tahun 2000 selisih penerimaan dan pengeluaran di tahun 2019 tadi akan dibawa ke tahun 2020. Nah, di tahun 2020 selisih tadi akan dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan yang disebut dengan silpa dengan I kecil, sisa lebih perhitungan anggaran. Oke, menjadi komponen penerimaan pembiayaan tahun 2020.
Nah, di tahun 2020 mungkin direncanakan ada sisa anggaran di akhir tahun. Nah, kalau ada rencana sisa anggaran tadi yang biasanya sebenarnya nilainya 0 sebenarnya, itu harus dicatat sebagai silpa dengan I besar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Oke, terakhir kita akan mempelajari alokasi APBD. Jadi APBD ini akan dialokasikan tadi kedua pihak tadi yang berlainan tadi. Yang pertama adalah alokasinya kepada SKPD. SKPD ini apa? SKPD ini adalah satuan kerja perangkat daerah, yaitu dinas daerah, yaitu unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Ini SKPD. Kemudian satu lagi adalah alokasi untuk PPKD. PPKD ini adalah pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Tadi kita sudah dibahas sebelumnya. Oke, alokasinya bisa berupa pendapatan dan belanja. Nah, untuk SKPD pendapatannya PAD, belanjanya belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Nah, kalau untuk PPKD selaku bendahara umum daerah tadi, sumber pendapatannya bisa dari PAD, bisa dari pendapatan transfer, bisa dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, belanjanya ini merupakan jenis belanja selain yang telah dianggarkan di SKPD. Dan juga ada pembiayaan di sini kalau anggaran yang dikelola oleh PPKD tadi, oleh pejabat pengelola keuangan daerah tadi.